Ya, baik. Mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang mata kuliah sistem basis data. Mungkin untuk agendanya yaitu uh, membahas tentang saya masih ada satu lagi yang belum saya jelaskan, yaitu tentang bagaimana cara membuat relasi pada Delphi. Nah, bagaimana cara membuat relasi pada Delphi. Jadi saya share screen dulu. Sebentar ya. Nah, ini untuk share screen saya kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Baik. Nah, jadi ini kemarin ada grup 4 nih karena Aldani tanya kemarin ya. Bagaimana kalau Iya, Pak, saya banyak. isi data ini jadikan satu isian saja gitu Aldani ya. Ternyata isian tabel ini bisa dijadikan isian data ini bisa dijadikan satu, yaitu dengan cara tekniknya itu apa? Ya kita visibelnya kita truekan sama false-kan gitu ya. Mana-mana yang perlu kita true-kan visibelnya, mana-mana yang kita false-kan visibelnya. Mungkin ini saya hapus dulu aja nih. Ini saya hapus. Kemudian sebentar, salah ya. Nah ini. Bentar, ini kalau saya hapus nanti dia codingnya susah nanti nyarinya. Prosedur 8 ini. Atau saya biarkan saja, biarkan dulu aja lah. Saya sembunyikan bahas ini mungkin. Nah, saya biar sembunyi bahas ini dulu. Nah, saya lanjutkan ke isi data menu. Sama. Nah, mungkin saya ulang sedikit ya. Mungkin saya ulang sedikit. Apa? Kemarin ada yang bertanya ke saya gitu, Pak, saya untuk tambah data kenapa ada yang error seperti itu. Mungkin kalau tidak salah kemarin ini untuk tambah datanya ada yang menggunakan DB Navigator ya. Kemarin DB Navigator itu ada di mana ya? Ya, saya tanya dulu apa? Untuk tambah data di praktikum diajari menggunakan DB Navigator ya? Belum sampai tambah data, Pak, di praktikum, Pak. Oh, praktikum malah belum selesai ya? Belum selesai praktikumnya. Izin menjawab, Pak. Ya, Kemarin itu di tambah data itu dia pakai sintas gitu, Pak. Jadi nanti itu dibuat kayak dari edit, terus dirunkan, baru dimasukkan sintaksnya, baru dia bisa nambahkan data. Seperti itu, Pak. Oh, Jadi gitu. nggak dibuat button kayak seperti ini, Pak. Oh, iya, iya, iya. Dibuat edit, kemudian itu, oh ya Vivian. Vivian dapatnya dari mana itu?
Di praktikum kemarin, Pak. Oh, iya. Pakai DB Navigator berarti itu, kalau nggak salah, bukan? Dia pakai SQL Pak pas dimasukkan ke editnya itu Pak. Jadi kayak pakai kita masukkan kayak tambah itu tapi dia masukannya pakai SQL itu pakai misalnya kita mau nampilkan pakai select bintang, terus kalau misalnya kita mau nambah pakai add itu gitu-gitu Pak. Add itu, oh iya ya. Dia pakai edit. Jadi ketika diedit itu langsung nambah data gitu di sini ya. Iya Pak, tapi pakai bahasa SQL itu. Oh iya saya paham. Jadi ada satu edit, satu edit saja di sini. Kemudian di satu edit ini saya ketikkan select bintang. Kalau untuk tampilkan data select bintang from apa gitu, nanti diklik OK dia nambah gitu. Jadi nambah datanya pakai SQL gitu kalau Dani maksudnya. Iya Pak, jadi dia untuk buttonnya cuma satu yaitu proses. Jadi Proses satu ya. edit itu bisa buat ke semua baru diproses gitu Pak. Iya betul. Kemudian di edit itu saya ngetik itu ya, Pak. Ngetik ke sintak SQL yang sintak SQL Iya yang Pak. select bintang, kemudian insert into seperti itu ya. Iya benar Pak. Oh iya. Nah, kalau seperti itu berarti misalkan penggunanya nggak hafal SQL nanti kira-kira bisa nambahkan pada nanti. Tidak, Pak. Enggak Pak. Oke. Soalnya nggak ada bahasanya kurang tahu kan Pak. Oh iya ya. Iya, itu oh iya betul lah. Nah, tapi itu digunakan pembelajaran sebagai untuk kita atau pembuat programnya. Itu buat pembelajaran buat kita gitu. Oke, baik. Baik, selanjutnya ini. Nah, jadi mungkin kalau untuk membuat isian tombolnya, ikut ini aja ya. Untuk tambah data dulu. Misalkan kemarin kan saya sudah membuat tentang isi data pelanggan ya. Nah, sekarang coba saya buat untuk data menunya, isi data menunya. Nah, nanti tolong diperhatikan baik-baik. Oke. Pertama, yang pasti itu kita sudah buat itunya sudah buat Microsoft Access-nya. Nah, ini kita sudah buat. Nah, di sini tuh ada tabel menu. Nah, sudah kita buat ini isinya enggak usah diisi enggak apa ini. Kita sudah buat, kemudian yang penting ada tabel menu. Di mana tabel menu itu ada kolom kode menu, nama menu, jenis menu, harga, sama harga. Nah, ini itu harus ada dulu. Meskipun datanya itu enggak apa, yang penting kolom-kolomnya ini ada dulu di data di aksesnya. Nah, kemudian kita konekkan untuk aksesnya dengan Delphi-nya. Yaitu kita butuh apa kalau connect? Butuh Ado connection. Di Ado connection-nya itu bagian connection string-nya itu kita build. Nah, kita build. Provider-nya itu kita pakai yang Microsoft Jetpack oleh DB provider ini. Connection-nya kita ketikkan nama file aksesnya .mdb. Nah, MDB perlu diingat, MDB ini merupakan tipe data file akses yang versi 2000 kalau nggak salah. Sebentar, saya lihat dulu ya, versi berapa ini. Ya, 2002-2003 kalau nggak salah. Nah, 2002-2003 ini MDB masihnya. Atau 2000 juga MDB juga ini. Nah, itu. Nah, kita ketikkan nama file aksesnya .mdb, tipe datanya. Kemudian kita oke, kita tes. Ketika di tes itu dia test connection succeeded, ini artinya berarti sudah terlink ini antara akses dengan Delphi-nya. Ini saya ulang dari awal ya, tapi secara cepat aja. Kemudian saya oke. Kemudian kita buat Ado query. Mohon maaf. Nah, kita buat Ado query. Ado query-nya satu saja. Nah, sebenarnya untuk Ado connection, Ado query, data source, ini sama DB-nya satu saja cukup. Tapi kalau mau banyak silahkan gitu. Mau untuk data pelanggan, Ado query pelanggan sendiri. Data menu, Ado query menu sendiri juga boleh. Tapi saya simple aja satu saja.
Nah, cuma yang bedakan, ketika saya mengisi data pelanggan, maka ada query yang bagian saya koneksi dulu. Dari ada connection ke akses, kemudian ada query ini bagian connection-nya dia ke Ado connection. Ado query ini bagian Ado connection-nya ke Ado connection. Kemudian data source ini dataset-nya ke Ado query. Nah, ini ke Ado query. Kemudian ini dbgrid. Dbgrid itu bagian data source. Dbgrid itu bagian data source. Nah, ini data source ini ke data source 1. Nah, ini data source 1 ini. Jadi linknya itu akses ke Ado connection ke Ado query, bagian connection-nya ini. Nah, bagian connection-nya ini ke Ado connection. Kemudian Ado query dilingkan ke data source. Jadi bagian dataset-nya itu Ado query. Kemudian data source dilingkan ke dbgrid. Nah, jadi pada dbgrid ini data source itu ke data source 1. Nah, itu sudah terlink. Nah, kemudian ketika isi data pelanggan, maka yang aktif itu harus bagian SQL itu kita ketikkan selecting turn from tabel pelanggan. Kemudian kita aktifkan. Nah, jadi ini yang aktif sekarang, ada Ado query ini yang aktif sekarang data pelanggan. Nah, kemudian kalau data menu, berarti yang aktif kita ganti. Harusnya yang aktif itu tabel menu. Nah, jadi select bintang from tabel menu. Oke. Nah, ini jadi kalau setiap SQL-nya diganti itu Ado query-nya langsung non-aktif dia, atau aktifnya itu false. Maka kita terukan dulu. Jadi ini kita klik. Ya, SQL-nya sudah. Kemudian ini. Nah, ini. Di kode apa? Nah, sekarang Ado query ini yang aktif adalah tabel menu. Nah, kemudian untuk tambah data itu logikanya gampang. Tambah data itu logikanya pertama kita gunakan logika untuk menambah data. Logika DML, Data Manipulation Language. Ini logika DML ini. Logika DML, Data Manipulation Language. Nah, untuk logika DML ini, Ado query pertama dinonaktifkan dulu. Ado query.active false, kemudian Ado query.sql.clear. Nah, ini ketetapan ini. Ini ketetapan. Kemudian Ado query.sql.add. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ini sudah apa? Sudah ketetapan dalam satu tombol. Satu tombol itu ini isinya, 4 ini untuk menambahkan data. False, clear, sama add, SQL. Nah, kemudian di add itu isinya apa? Di add itu isinya sintak SQL untuk menambahkan data. Nah, sintak SQL yang menambahkan data kan insert into. Jadi insert into, tabel menu, values. Nah, dia baca ke insert into, tabel menu, values. Kurung buka. Nah, kalau yang biru-biru ini, dia itu diketikkan secara asli, sesuai dengan teks yang biru ini. Nah, tapi kalau yang warnanya hitam ini, dia masih berupa perintah dia. Atau berupa apa? Ya tidak diketikkan ini, dia berupa perintah atau sintaks gitu. Jadi quoted string edit 4.txt ini maksudnya, nanti apa yang kita ketikkan di edit 4 ini, apa yang kita ketikkan di edit 4 ini akan ditambahkan quoted string, dan dia akan dibaca sebagai suatu string gitu. Jadi sebenarnya ini cetakannya nanti insert into tabel menu. Nah, kemudian ketika kita masukkan sesuatu di sini, dia akan nanti di sini sesuai dengan yang kita masukkan di edit 4 ini dan ditambahi quoted string seperti itu, atau tanda petik 2, koma, quoted string edit 5.txt. Nah, ini untuk isian nama menunya, koma, quoted string combo box. Nah, ini karena saya jenis menunya langsung saya tentukan, kalau tidak makanan ya minuman. Berarti saya bacanya itu dari combo box, ini combo box kan.
Nah, combo box kan, combo box 1, quoted string combo box 1, kemudian koma, edit 6.text. Nah, jadi untuk harganya saya baca. Nah, kenapa di edit 6 ini tidak saya berikan quoted string? Nah, perlu diingat, ketika tipe datanya itu perlu diingat gini. Sebentar. Nah, ini saya lihat di desain view-nya. Nah, perlu diingat bahwa harga ini tipe datanya number. Nah, kalau tipe datanya number dalam SQL itu dia tidak perlu diberikan tanda petik. Tidak perlu diapit oleh tanda petik. Dalam SQL itu, isian yang perlu diapit tanda petik itu ketika bentuknya itu berupa teks atau berupa string. Nah, ini coba. Nah, jadi dalam SQL yang zaman dulu itu, nah ini, dia itu diberi tanda petik ketika bentar, saya cari contoh dahulu. Nah, ini nih. Mengisi data insert into, nama tabelnya itu menu, kolomnya itu kode menu, nama menu sama harga values. Nah, ini lihat MA001. Dia tipe datanya string kan, maka dia diapit oleh tanda petik ini. Jadi quoted string itu sebenarnya dia dalam DLP ini, nah quoted string ini dia itu memberikan tanda petik gitu, dua ini. Fungsinya quoted string seperti itu. Nah, kemudian beef stick ini karena dia string, maka diberi tanda petik juga. Kemudian harga, karena harga itu dia apa? Bukan teks, maka dia tidak perlu diapit oleh tanda petik ini. Nah, itu. Jadi ingat untuk SQL itu kalau tipe datanya teks, maka perlu diberikan tanda petik ini, diapit tanda petik. Close dulu. Saya kembali DLP. Nah, ini yang bagian edit 6 ini karena di harga, maka dia tidak perlu diapit oleh tanda petik. Nah, ini. Kemudian SQL. Nah, ketika sampai sini saja, data itu sebenarnya sudah masuk. Jadi ketika klik tombol tambah ini, ketika sintaknya sampai sini saja, sampai SQL ini, sebenarnya data itu sudah masuk. Tapi kan ketika data itu sudah masuk, tapi kan kita perlu merefresh tampilan yang ada di DB Grid-nya ini. Kita perlu merefresh tampilan yang ada di DB Grid-nya ini. Nah, untuk menampilkan data yang barusan masuk itu tadi, maka di tombol tambah ini kita tambahkan juga sintaks untuk menampilkan data. Supaya data yang baru masuk itu bisa ketampil di bawahnya sini. Nah, kalau tanpa sintaks yang ini, maka datanya itu ya masuk tapi tidak ketampil sini. Masih belum. Nah, maka ditambahkan sintaks untuk menampilkan data. Nah, sintaks untuk menampilkan data itu seperti apa? Nah, gunakan logika ini. DQL atau Data Query Language. Data Query Language itu ini. Nah, ini. Jadi kalau untuk mengeksekusi DDL sama DML itu gunakan ini sintaksnya ini. False, clear, add, apa yang mau di-add. Nah, kalau untuk untuk tipe data DQL false, clear, add sama 3 ini sama, bedanya itu yang ini, yang biru ini. Warna biru sama hijau. Nah, jadi kalau sintak-sintak DML itu yang insert into, kemudian update, kemudian delete. Nah, delete itu gunakan ini sintaksnya. Kalau untuk yang DQL itu gunakan
gunakan yang terakhirnya ini adoQuery.active.true. Artinya adoQuery-nya itu perlu diaktifkan. Kalau ini tidak perlu diaktifkan. Kalau yang DDL sama DML itu adoQuery-nya tidak perlu diaktifkan. Di false-kan clear add exec saja. Tapi kalau untuk yang DGL false clear add adoQuery-nya harus diaktifkan. Nah itu makanya. Nah ini ditambahkan sintak untuk menampilkan data. False clear add. Nah add-nya apa? Select bintang from tabel menu query 1.active T2 sama dengan true. Nah ini. Nah makanya ini bisa digunakan untuk menambahkan data ini. Tabel menu. Di sini dia. Oh, karena ada ini dia. Jadi atas ini harus. Nah, misalkan, oh ini belum pindah ke sini, nggak apa. Misalkan M04. Misalkan jeruk data minuman, harganya misalkan 3.000 gitu. Nah, ini. Nah, ketika saya klik tambah, dia akan menjalankan ini dulu. Ketika saya klik tambah, dia akan menjalankan untuk menambahkan data ini. Nah, setelah menambahkan data yang ketika dia ketampil di sini itu dia menjalankan yang ini sebenarnya. Menjalankan yang untuk menampilkan data ini. Nah, seperti itu. Saya close. Nah, kemudian bagaimana sintak untuk mencari data? Cari data, ini cari aja. Nah, sintak untuk mencari data, pertama itu saya tampilkan ini. Ada yang dicari data, ini sintaknya saya tampilkan grup box ini. Ini grup box berapa ini? Grup box 3, berarti saya jalankan ketampil enggak ya? Oh ya, enggak ketampil ya. Oh, ini sebenarnya saya false-kan aja nih. Sebentar. Ini enggak apa di sini. Tapi visible-nya saya false-kan aja nih. Sembunyikan. Ini aja. Nah, kosong kan, tabel menu, cari belum ada apa-apa. Tidak bisa. Nah, ini saya tampilkan grup box 3 ini. Grup box 3, logikanya grup box 3 ini saya tampilkan, kemudian yang ada di combo box ini, saya isi dengan kolom-kolom yang ada di tabel menu. Nah, berarti pertama itu saya tampilkan grup box 3, berarti grup box 3 dot visible T2 sama dengan true. Kemudian, nah saya, oke. Oh ya, ini combo box ini saya isi dengan yang ada di sini. Berarti pertama saya bersihkan dulu combo box-nya dari tulisan-tulisan. Combo box 2 clear. Nah, ini membersihkan combo box dari tulisan-tulisan yang ada di dalam ini. Kemudian setelah dibersihkan kita isi. Nah, kita isi sesuai dengan ini. Sesuai dengan ini. Nah, ini kan kita ngisinya apa sejumlah 4 ini, sejumlah banyaknya kolom. Maka kita pakai perulangan. Nah, jadi for i titik 2 sama dengan 1 itu, nah banyaknya ini, banyaknya kolom ini tuh adoQuery. Nah, adoQuery-nya sekarang yang aktif kan ini. AdoQuery-nya yang aktif itu kan yang tabel menu. Nah, itu yang tabel menu. Maka saya bilang aja adoQuery dot apa ya? Dot field count. Nah, field itu maksudnya field count tuh. Nah, field itu maksudnya banyak kolomnya.
for i T2 sama dengan 1 to add query dot field count. Kemudian saya punya begin, saya punya end. Nah, kemudian saya isi combo box 2 dot items dot add. Nah, combo box 2 dot item dot add ini maksudnya untuk mengisi ini combo box 2 bagian itemnya. Nah, bagian itemnya ini, bagian itemnya ini. Nah, lihat combo box 2 ini combo box 2 item ini items add berarti ditambahkan. Nah, kita nambahkan yang di sini pakai sintaks ini. Add-nya apa? Add add query dot field. Nah, ini kolom dot kolom ke kolom kan bacanya kalau add query itu dari kolom 0 1 2 3. Maka karena i-nya itu dia jalan 1 2 3 nanti berarti i min 1. Nah, kenapa i min 1? Karena i-nya itu mulainya dari 1. Berarti 1 ketika i-nya 1 nanti 1 min 1 hasilnya sini 0. 0 nanti baca kode menu. Dot fields field name. Nah, ini nama fieldnya. Nah, sudah ini aja. Nanti keisi dia. Coba kita jalankan ya. Tabel menu, cari. Nah, ini sudah, tadi ada tulisan gobok 2 ya, sekarang sudah hilang. Kita lihat dalamnya. Nah, ini ada kode menu, nama, jenis, sama harga. Oke. Nah, logika selanjutnya adalah ketika saya klik kode menu ini, kode menu, data yang ingin kita cari, data yang ada pada kode menu ini M01, M02 itu kan ketampil di sini. Ah, sudah ini. Oh, ini berarti bawaannya yang program saya di sebelumnya. Nah, logikanya bagaimana logikanya? Logikanya adalah ketika ini berubah, jadi ini saya klik, kemudian event-nya itu on change. Nah, saya ketikkan sintaks untuk mengisi data yang ada di combo box 3 dengan nama kolom yang sesuai dengan combo box 2. Nah, ini, jadi on change-nya itu, nah ini saya klik 2 kali, ya ini sudah masuk di sini dia. Ini program saya yang waktu itu waktu cari data pelanggan. Nah, tapi masih bisa digunakan untuk di sini. Nah, logikanya itu pertama combo box 3.clear. Nah, combo box 3.clear ini fungsinya buat apa? Combo box 3.clear ini untuk membersihkan combo box 3 dari data-data yang ada. Jadi bagian items-nya ini, nah itu kan sebelumnya kan ada isi-isinya gitu. Dari bekas-bekas yang tabel pelanggan atau yang lain gitu. Nah, maka kita clearkan dulu di sintaks ini. Combo box 2, event-nya itu on change. Combo box 3.clear. Nah, kemudian add query.first. Nah, kita letakkan pointernya ini, pointer yang hitam ini, dia di awal data, Nah, untuk meletakkan kursor pada data pertama ini. Kemudian for i sama dengan 1, to add query.record count. Nah, bedakan. Tadi kalau kita ingin membaca kolomnya, banyaknya kolom, namanya itu field count. Ini namanya field count, seperti yang sintaksnya tadi. Nah, ini namanya field count, banyaknya kolom. Nah, kalau ini, kelompok 2 ini, nah, menggunakan record count. Nah, record count itu apa? Dia membaca banyaknya baris, banyaknya data. Record itu kan data. Merekam lah. Maksudnya itu yang merekam data maksudnya. Banyaknya data rekaman loh maksudnya. Ya datanya ini. Dia membaca banyak baris. Jadi for i T2 sama dengan 1 itu banyaknya data. Record count. Begin combo box 3 ini sama, kita isi combo box 3.items.add. Nah, sama kan seperti ini. Nah, combo box 2 item.add. Nah, berarti kita tambahkan di combo box 3 ini add query.field values. Nah, field values ini sebentar, field values ya.
fit values combo box 2.text. Oh iya. Nah, ini maksudnya Ado query 1 fit values. Nah, jadi kita mengisikan data yang ada pada, nah ini logikanya ya, saya baca logikanya. Kelompok 3 ini kelompok 3, itemnya itu bagian itemnya tadi. Add ini untuk menambahkan data. Untuk menambahkan apa? Nah, yang ditambahkan tuh ini. Nah, ini itu logikanya. Dia akan membaca pada Ado query 1, kemudian bagian fit values yang sesuai dengan combo box 2. Nah, jadi ketika combo box 2-nya itu dia kode menu, maka dia akan membaca data. Nah, ini dia akan membaca fit values, dia akan membaca data di kode menu. Nah, ketika combo box 2 ini isinya nama menu, maka ini kan combo box 2.text kan. Nah, maka dia akan membaca Ado query 1.fit values yang bagian nama menu. Nah, ketika combo box 2 isinya, ketika combo box 2 ini isinya jenis menu, maka dia akan membaca combo box 2. Dia akan membaca fit values-nya yang bagian jenis menu. Nah, seperti itu. Jadi ini logikanya. Ini itu dia akan membaca data yang sesuai, dia akan membaca data sesuai dengan fit values-nya. Fit values yang mana? Kebetulan fit values-nya ini dia membaca dari combo box 2. Nah, itu. Nah, kemudian Ado query 1.next, artinya ini dia akan diulang sebanyak-banyaknya data. Jadi ketika data pertama dibaca, maka I-nya ganti 2. Maka dia akan menambahkan data kedua. Ini next dia akan pindah lagi, kursornya pindah-pindah. Ado query.next buat apa? Dia digunakan untuk memindahkan kursor pada data selanjutnya gitu. Jadi Ado query.next ini fungsinya untuk memindahkan data pada kursor selanjutnya. Kenapa dia dimasukkan dalam perulangan? Nah, kalau ini tidak saya masukkan, nah dia akan berhenti di kursornya itu tidak akan pindah-pindah. Ketika ini diulang sebanyak-banyaknya data, dia akan tidak pindah-pindah dia. Dia akan di data pertama terus itu. Maka Ado query.next ini dimasukkan dalam perulangan supaya apa? Supaya ketika dia diulang, dia akan next gitu. Jadi pindah ke bawah, ke next gitu. Nah, maka ini masuk dalam perulangan Ado query.next ini. Nah, sudah. Jadi logika untuk membaca datanya itu seperti ini, sesuai dengan kolomnya itu seperti ini. Bisa diklik di ini, change sini. Saya jalankan ya. Tabel menu, cari, kolom kode menu. Nah, ini kan kenapa dia kursornya ini dari awal pindah ke bawah ini? Karena efek dari ini. Ketika ini tadi berubah, maka dia akan mengerjakan ini dia. Dia akan next sampai data terakhir. Nah, itu. Coba lihat. Nah, di tempat kemudian saya pindah ke nama menu. Nah, dia nasi goreng es krim. Nah, ini kan nasi goreng es krim edit 8 sama 1. Kemudian jenis menu. Nah, ini. Harga. Oke. Kemudian saya ganti ke cari. Nah, cari itu logikanya cari ini, dia akan membandingkan yang ada di combo box 3 ini, dia akan membandingkan yang ada di combo box 3 ini sesuai dengan berdasarkan kolomnya dengan yang ada di datanya. Nah, ini caranya. Nah, ini ada klik cari pertama sama dengan klik cari pertama plus 1. Jadi ketika klik cari pertama itu, ketika di sini datanya ada 2, maka kita gunakan logika yang klik cari pertama ini. Nah, jika klik cari pertama sama dengan 1, artinya ketika saya pertama kali mengklik cari ini, ketika saya pertama kali mengklik cari ini, maka I sama dengan 0, ketemu sama dengan false. Nah, logikanya
kita pakai logika pencarian data, seperti yang di pemrograman komputer. 1, logika pencarian data. Jadi ketemu itu kita false-kan dulu, kita anggap datanya itu tidak ketemu sama sekali. Kita anggap datanya itu tidak ada sama sekali. Kemudian while ketemu false dan i kurang dari sama dengan ado query 1.record_count. Nah, jadi ketika ketemunya false dan i-nya itu kurang dari banyaknya data. Nah, berarti i T2 sama dengan i plus 1. Nah, ini logikanya. Ini logika perulangannya, ini pencariannya. Kita bandingkan. Jika huruf uppercase itu masuk huruf besar. Jika data yang ada di combo box 3 itu kita buat kapital, huruf kapital. Jika combo box 3 itu sama dengan ado query 1, yang field values-nya itu sama dengan combo box 2. Jadi misalkan combo box 2 ini isinya kode menu. Berarti jika ini combo box 3 ini sama dengan apa yang ada di kode menu ini, data-data yang ada di kode menu ini, maka ketemu itu jadinya true. Tadi kan ketemu awalnya tuh dia tidak ketemu sama sekali kan. Maka ketika ada data yang sama ini, maka ketemu itu jadinya true. Ketemu itu jadinya true. Kemudian show message. Nah, jadi ini itu masuk ke dalam if semua ini. Itu masuk ke dalam if semua. Ketemu itu sama dengan true, show message, data ditemukan. Nah, kemudian edit 1.text.dbgrid itu kita, nah jadi yang dari dbgrid ini kita pindahkan ke sini semua. Kita pindahkan ke isian ini tadi. Edit 1.text, data feed, dbgrid, field 0, string. Tapi ini bacanya jangan dari dbgrid ini kalau saya. Kalau saya bacanya mending dari ado query. Mana nggak bisa baca dari ado query? Oh, enggak apa dari dbgrid aja lah. Mau dbgrid bisa, ado query sebenarnya juga bisa. Oke. Nah, kemudian label 11.caption dbgrid. Oh, label 11-nya di sini dia. Label 11-nya itu di sini. Oh, ini acuan. Nah, acuannya label 11 ya. Ini mending saya pindah saja ini. Karena dia acuan ini bisa digunakan untuk semuanya. Nah, saya pindah di bawah sini aja. Nah, acuan ini saya besarkan. Size-nya ganti 12. Sini dulu aja lah. Nah, yang ada di sini nanti dia jadi acuan, kemudian atau else begin ado query.next gitu. Nah, kemudian jika klik pertamanya itu lebih besar daripada 1, nah ketika cari itu saya klik lagi, kalau saya klik lagi otomatis klik pertamanya itu tidak 1 lagi, tapi dia nambah lagi. Nambah 2. 1 tambah 1 berarti 2. Maka dia langsung pindah ke ado query.next. Jadi bedanya itu dia loncat ke data selanjutnya kalau pada klik berikutnya gitu. Menemukan data berikutnya. Nah, jadi sampai sini untuk cari data. Tabel menu, cari data, nama misalkan makanan, jenis menu, makanan, ya ketemu, kok udah pindah ini ya? Oh, itu. Ya, dia pindahnya di itu, di tabel pelanggan dia. Pindahnya di tabel pelanggan dia. Sebentar, ini kok udah pindah ke sini. Kenapa dia pindah ke sini? Karena itu.
Nah, karena dia edit 1, edit 2 sama memo 1. Harusnya itu edit 4, edit 5 sama kanan. Tapi kalau udah salah cari ini dia untuk kita bedakan aja. Kita bedakan lagi aja. Coba ini kita bedakan ya. Nah, ini saya tambahkan lagi if jika ini kalau tidak salah saya berikan ya nama tabel itu tabel pelanggan ya. Nah, kemudian di sini ada nama tabel menu. Nah, yang kemarin tuh, berarti sini saya buat logika. Jadi ketika dia itu nama tabelnya itu tabel pelanggan, maka carinya dia ini ngisinya nanti. Nah, ini ngisinya akan ngisi ke isi data pelanggan. Kalau nama tabelnya itu tabel menu, maka dia akan mengisi ke ini, ke data menu. Jadi saya buat ini, mana tadi ya? Nah ini, if nama tabel sama dengan tabel pelanggan, lewat saya. Oh ini, udah ada spasinya. If nama tabel ini. If nama tabel pelanggan, then begin sampai kan ini. Dia akan kerjakan ini. Nah, saya copy lagi. Sekarang if nama tabelnya itu di sini enggak ada kan ini. Saya tambah lagi. If nama tabel sama dengan tabel menu, nah maka dia akan ngisi yang ini. Berarti dbgit 1 akan diisikan ke edit 4. Kemudian yang ini field 2 ini nama menu akan diisikan ke edit 5. Kemudian memo, ini bukan memo, jenis menu akan diisikan di combo box. Ini jenis menu combo box kan bentuknya. Combo box. Combo berapa ini? Oh, combo 1. Ini berarti teks. Kemudian yang field ketiga yang harganya akan diisikan ke harga. Berarti edit 6. String. Label 11 ini akan baca, oh ya, ini tidak apa label 11-nya 1 aja. Ya. Nah, ini sudah ini. Kemudian ini ada satu lagi. Ini saya copy juga di sini. Nah, kalau ketemu yang di data selanjutnya tadi. Sudah. Tabel pelanggan, tabel menu. Cari. Jenis menu. Makanan, cari. Data temukan. Yang 01 nasi goreng makanan 9.000. Tapi kok agak aneh ya. Anehnya itu ini. Kok data diketemukan dulu. Datanya ditemukan dulu. Nah, data temukan dulu. Baru ini saya oke ini berubah. Kelihatannya kayak agak animasinya agak kurang bagus. Bagusan ininya berubah dulu baru data temukan gitu. Oh, kan berubah kan? Nah, berarti kita lihat di bagian cari itu data temukan merubah dulu baru data temukannya terakhir. Nah, ini show message-nya nih. Saya show message-nya duluan. Kemudian baru merubah ininya. Nah, ini caranya ini saya ganti pindah ke bawah aja nih. Saya cut. Nah, jika ketemu sama dengan true, tidak sama dengan true, maka ketika ini sama dengan ini, bukan ketika ini sama dengan ini, maka ketemu sama dengan true, kerjakan ini, pindah-pindah datanya ini. Nah, kemudian sampai di sini
dia ada show message data temukan itu. Sekarang kalau saya cari jenis menu makanan, oh ya emang nggak bisa ya. Taruh depan belakang nggak berubah duluan ya. Oh berarti emang, oh bukan, ini yang cari lebih besar daripada satu ini, maaf. Oh, berarti yang saya rubah harusnya yang di sini. Nah ini show message yang ya dua-duanya saya rubah. Ini saya taruh di belakang. Ini di bawahnya sini. Nah, sekarang kita coba lagi. Jadi kalau buat program itu sering-sering dicoba seperti ini ya. Untuk ngecek apa-apa yang kurang. Coba cari, dia kan berubah duluan dia. Karena sintaksnya, nah ketika ini sama dengan ini, langsung ketemu true, nah kemudian ini memindah-mindah ini, baru show message. Nah, saya klik, nah berubah dulu kan, baru show message. Nah, itu mas saya. Kalau itu kan lebih bagus. Pencariannya itu enggak kelihatan lambat. Nah, ini cari data sudah. Sekarang ke hapus data. Hapus data saya butuh satu tombol lagi. Edit data dulu ya. Edit data dulu. Captionnya saya ganti edit. Nah, saya klik di sini. Nah, logika edit itu, kita kan menggunakan sintaks update dalam edit ini. Nah, dalam edit ini kita menggunakan sintaks update. Update itu kalau tidak salah dia masuk update data itu dia masuk di DML. Nah, ini. Update data itu dia masuk DML, data manipulation language. Maka kita menggunakan sintaks yang DML. Ya, pakai sintaksnya itu update, nama tabelnya set, kolom 1 nilainya apa, kolom 2 nilainya apa, sampai kolom ke n nilainya apa, di mana kondisinya itu apa. Nah, itu. Kita menggunakan sintaks DML. DML itu ada di sini dia. Sintaks DML. Nah, ini. Ada query false, clear, add, pakai yang update tadi, kemudian ada query .exec.sql. Jadi langsung saja, ini sintaks get data. Ada query dot active. Nah, kita nonaktifkan dulu. False. Kemudian ada query dot SQL, kita clearkan dulu. Kemudian ada query, nah kita tambahkan baru dot SQL dot add. Nah, ini pakai update. Apa sintaknya? Update nama tabel, singkat saya. Nah, update langsung nama tabel. Nama tabelnya itu tabel menu. Nah, ini nama tabelnya sesuai dengan yang diakses ya. Update nama tabel set spasi. Nah, baru dia akan kolom 1 sama dengan nilai 1. Oh, dia tidak ada kurung-kurungnya, langsung spasi kolom 1. Nah, kolom 1 itu apa? Kolom 1 itu kode menu, berarti kode strip menu sama dengan plus. Nah, ketika saya klik edit, apa yang ada di sini, apa yang ada di sini, dia akan ketika saya klik edit,
dia akan mengedit data sesuai yang apa yang saya masukkan di sini kan, logikanya. Maksudnya di program yang saya buat ini. Ketika saya klik edit, ya data yang kita rubah di sini itu akan menggantikan data yang lama. Nah, berarti kode menu itu saya setkan ke edit 4. Karena edit 4 itu tipe datanya string, karena tipe datanya teks, maka kita berikan quoted str edit 4.text. Nah, kemudian set kode menu. Ini sudah, ini kode menu, nilainya tadi membaca edit 4. Nah, ini ada tanda koma di sini. Nah, berarti kita tambahkan tanda koma di sini. Koma, petik. Nah, ini tanda koma ini sebenarnya ini. Kasihkan tanda koma ini, kecil ini. Kemudian saya kasih spasi. Ada spasinya, berarti tanda komanya ini kasih spasi gini. Nah, kemudian dia akan baca apa lagi nih? Kolom kedua. Kolom kedua itu nama menu. Ketikkan aja nama menu. Ini akan dirubah sesuai dengan edit 5.text. Nah, ini edit 5 karena dia itu berubah-ubah, dia bacanya suatu sintaks yang ada di edit 5 ini, maka saya pakai yang biru ini. Tidak saya gunakan tanda petik 2 ini. Sehingga warnanya biru enggak. Tapi saya gunakan yang hitam tetap gini. Quoted. Ini karena berupa sintaks atau perintah. Edit 5.text plus koma, nah baru jenis menu. Kenapa warnanya saya warna-warni? Ada warna biru, hitam, biru, hitam, biru, hitam seperti itu. Kenapa? Ya karena ini campuran. Yang biru ini diketikkan langsung, maksudnya dibacanya itu langsung sesuai apa yang dituliskan sesuai warna birunya ini. Kalau yang hitam ini, karena dia itu berupa sintaks, dia akan baca yang ada di sini. Nah itu. Jenis menu sama dengan plus dia akan baca di ini combo box ini. Tapi kasih quoted string combo box 1.text. Kemudian saya kasih petik koma harga kan nama kolomnya sama dengan petik plus. Nah, karena di harga tipe datanya tadi ya, number atau angka, maka langsung aja. Nggak usah pakai quoted string. Edit 6.text. Nah, petik ini. Nah, biasanya kalau dalam sintak, masih belum ya ini. Nah, ini setnya sudah, where, ada where-nya ternyata. Where kondisi, biasanya ada, nah, ini penutupnya titik koma gini. Where dulu. Spasi, where kondisi. Nah, kondisinya itu kode menu. Nah, kita ngelihatnya di primary key-nya. Primary key itu kode menu. Kode menu sama dengan petik. Nah, dia membaca yang di acuan sini. Nah, kemarin sudah saya jelaskan kenapa kode menunya tidak baca di edit 4 ini. Karena edit 4 ini ada kemungkinan dia itu kita rubah gitu. Makanya kita butuh suatu acuan gitu. Acuan ini apa? Acuan ini ada di label 11. Label 11 udah ada ya. Oh ini dot caption. Baru kita beri nah, kemudian karena dia DML, maka sampai di exec SQL aja. Exec SQL. Nah, kemudian kita tambahkan logika untuk menampilkan data. Ini sama semua. Cuma add-nya itu saya ganti select bintang from tabel menu.
Kemudian ada query detektif. Tuh, selesai sudah. Oke, kita jalankan. Tabel menu. Misalkan saya cari yang edit 9 aja. Jenis menu edit 9. Cari. Nah, ini. Nah, ini masih acak-acakan kan edit ini. Edit 4 ini. Primary key-nya, kode menunya di edit 4 ini. Ini saya rubah misalkan M05. Nah, menunya misalkan es teh. Jenis menunya minuman. Harganya 3.000 misalkan. Saya edit. Oh, error. Parameter edit4 has no default value. Bentar. Oh, maaf, salah. Oke. Oh, 11. Oh, sudah benar seharusnya ini. Oh, ya. Karena ini itu apa? Karena kode menu ini dia teks. Nah, karena kode menu ini teks, maka saya lupa ini diberikan quoted string. Nah, diberikan quoted string. Nah, jadi quoted string label 11 dan caption. Sama tadi ya. Cari jenis menu edit 4 di 9, temukan M05 es krim, es teh. Ini minuman. Hanya 3.000. Nah, ini karena dia sudah quoted string, mau dia 05 es teh minuman 3.000. Nah, selesai. Edit bisa sekarang hapus. Hapus simpel sekali hapus. Hapus ya sama simpelnya sama update. Sama simpelnya seperti update. Dia itu sama simpelnya juga seperti tambah. Tambahkan hanya sintaks itu apa? Ini hapus. Logikanya sama. Nah, kita ketikkan sintak untuk hapus data, kemudian tampilkan data. Tambah juga sama kan? Tambahkan sintak untuk nambahkan data, kemudian tampilkan data. Gitu. Sama, hapus juga sama. Ini sintaks. Hapus data. Nanti saat sini sintaks untuk menampilkan data. Nah, hapus data itu apa? Nah, sama logikanya. Dia kan hapus data kalau tidak salah ini DML juga kan. Delete from nama tabel kondisinya apa? Delete from nama tabel kondisinya apa? Bisa pakai ini. Nah, active false clear. Nah, ini diganti delete from. Panjang-panjang hapus dulu. Delete from nama tabel menu, where kondisinya itu kita baca primary key-nya, kode menu, kd step menu, sama dengan plus, nah dia baca mana? Dia baca di acuan sini, quoted string, label 11, dot caption. Kemudian di sini saya kasih titik koma, nah, depan tutupnya. Kemudian di exec SQL. Kemudian sintak menampilkan data sama seperti ini. Nah ini, ada query detektif, false, clear, select bintang, tabel menu. Tabel menu, cari, misalkan es teh. Oke, ketemu, saya hapus. Misalkan. Nah, saya udah 34, hapus kan datanya? Seperti itu.
Selesai sudah. Tambah tadi, nah ini seperti ini, tinggal ini aja yang dirubah. Tambah edit cari sebenarnya sama semua. Tambah edit cari. Cuma kalau tambah dia menggunakan insert into, kalau edit ini dia menggunakan apa tadi? Update nama tabel, set. Kemudian kalau hapus, delete from. Tuh. Gampang kan? Kemudian untuk cari data ini yang apa? Kita perlu ada teknik-teknik khususnya. Ini saya tampilkan dulu ininya. Kemudian diisi koma blok 2. Kemudian data yang ingin dicari. Dan cari data juga ada sintaknya. Cari data pun, oh ya, dia ada cari data yang tidak pakai SQL ini. Dia menggunakan logika seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, nah ini berarti sudah ada isinya. Saya mau menjelaskan di tabel transaksi ini sebenarnya. Untuk cetak data. Cetak data mungkin lihat yang kemarin aja ya. Ini tinggal tambahkan cetak data gitu. Cetak data. Oh, cetak saja namanya. Oke. Ya, seperti ini. Tapi sebenarnya apa? Cetak data bisa dilihat yang di sini aja nanti. Nah, itu. Nah, isiannya ganti kan nanti ini. Berarti dia nanti data pelanggan, kode menu, care labelnya ya data menu, kode menu, nama menu, jenis menu, sama harga berapa. Sama sekarang mau fokus ke sini. Nah, kemudian pertanyaan adalah, Pak, bagaimana cara untuk membuat relasi di tabel transaksi? Bagaimana cara untuk membuat relasi pada tabel transaksi? Nah, ini sudah transaksi. Nah, kemudian untuk isian data transaksi ini sama ketika diklik tabel transaksi, dia akan menampilkan ini isi data transaksi. Berarti saya di adu query-nya ini bagian SQL. Nah, select bintang form tabel transaksi. Kita lihat dulu isi tabel transaksi itu apa aja. Nah, ini. Kemudian ini belum sama. Nah, ini. Banyak sekali kode transaksinya. Oh, berarti kita rubah setting dulu di ininya. Saya close dulu ya. Simpan. Kita lihat di ininya. Panjang sekali tabel transaksinya ya. Oh, ini 2255 ini. Misalkan saya ganti 5 digit saja lah transaksinya. Oke, ini 5. Nah, yang saya maksud itu pertanyaannya. Bagaimana cara untuk membuat relasi pada database? Sebenarnya relasi yang kita pelajari ketika kita mengaplikasikan relasi dalam Delphi, itu sebenarnya kita gunakan konsepnya saja.
Nah, ini kan kalau saya relasikan kan nanti di kode transaksi ini kita isikan secara manual. Kemudian kode pelanggan ini dia akan baca yang ada di tabel pelanggan. Jadi di tabel transaksi ini dia kode pelanggan akan berrelasi dengan kode pelanggan di sini. Kemudian kode menu dia akan berrelasi dengan kode menu yang ada di sini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itu konsep ketika kita paham konsep relasi seperti itu, di DLP ini tidak ada tool khusus yang kita geser-geser gitu nanti dia jadi relasi gitu, enggak. Kita mikirnya secara konsep gitu. Jadi konsep yang ada di relasi ini, konsep yang ada di RD nanti kita terapkan di DLP. Nah, ini kan kita bacanya nanti kode pelanggan itu pasti dia harus sama dengan yang ada di kode pelanggan sini. Kode menu yang ada di sini dia akan sama dengan ada yang di kode menu ini. Nah, kemudian ketika kode menunya itu sudah ada, ketika kode menunya ini sudah ada, maksudnya ketika kode menunya sudah ditentukan, misalkan kita masukkan kode menunya itu M01. Nanti secara otomatis dia bisa membaca nama menu, makanan, sama harga. Nah, jadi ketika kode pelanggannya sudah ada P01, maka dia akan membaca, nanti bisa membaca data Denny sama Linda sama HP-nya. Nomor HP-nya berapa. Logikanya. Nah, logikanya di DLP seperti apa? Kalau seperti itu. Ini. Nah, kita tentukan dulu mana yang isian manual, sama mana yang dia itu berupa relasi. Relasi itu maksudnya membaca data dari tabel yang lain. Baca data dari tabel yang lain maksudnya. Tuh. Kalau saya baca dari sini itu untuk kode transaksi ini dia kan terus bertambah ini kan. Transaksi pertama ini, transaksi kedua ini gitu. Maka dia akan bertambah terus ini. Nah, jadi kode transaksi ini dia diisikan manual, dan kode pelanggan ini dia akan baca di tabel pelanggan, kode menu akan baca di tabel menu. Tapi ini kelihatannya saya tambahin saja nih. Misalkan untuk laporan data saya nanti, misalkan manajernya saya berikan laporan yang isinya tuh kolomnya kode transaksi, kode pelanggan, kode menu, jumlah, sama total biaya. Pasti agak kurang rapi seperti itu kan untuk laporannya nanti. Kurang rapinya itu maksudnya kode pelanggannya P01. Siapa P01 ini namanya? Kode menunya M03. Misalkan manajernya itu udah hafal tabel menunya. Apa menu M03 ini? Mas harus lihat tabel menunya dulu gitu. Itu. Jadi mungkin untuk tabel transaksinya saya tambahkan isian yang menjelaskan kode pelanggan sama kode menunya ini. Jadi saya tambahkan nama pelanggan sama nama menunya. Ini saya tambahkan nama pelanggan sama nama menu. Nah, di sini insert rows kode ini baca di sini ya. KD pelanggan dia. Sebentar, kode pelanggan sini baca apa ya? Oh ya, KD pelanggan tetap. Nama pelanggan. KD, tapi ini nama pelanggan. Short tag berapa ini ya? Oh, 25. Nah, pelanggan 25, kode menu. Ini saya insert juga. Kode menu itu nama menu berarti. Short tag juga. Panjangnya berapa ya? 25 juga. Nah, ini. Nah, jadi kode transaksi, kode pelanggan, nama pelanggan, kode menu, nama menu, jumlah, sama total biaya. Save. Cara lihat lagi DLP-nya. Kode transaksi, kode pelanggan, nama pelanggan, kode menu, sama nama menu. Kemudian ada jumlah sama total biaya. Oke, sebentar kita membuat isian. Yang isian manualnya kita gunakan edit saja.
Ini berarti kode transaksi. Transaksi. Saya pakai isian manual. Pakai edit 12. Kemudian saya mengisikan lagi kode pelanggan. Nah, kode pelanggan ini karena dia membaca yang ada di tabel pelanggan, saya gunakan saja itu. Saya gunakan saja combo box. Nah, jadi logikanya seperti yang sini. Logikanya yang membaca ini. Logikanya hampir sama dengan yang membaca di combo box 3 ini. Saya gunakan combo box. Nah, kemudian nama pelanggan, misalkan label 19 itu nama pelanggan. Nah, pelanggan itu tidak usah kita inputkan manual. Nama pelanggan ini dia membaca apa yang ada di ketika kode pelanggannya benar, maka dia akan otomatis nama pelanggannya akan otomatis sesuai dengan kode pelanggan yang kita masukkan. Jadi nama pelanggan otomatis sesuai dengan kode pelanggan yang kita masukkan. Oke. Saya pakai ini aja, saya pakai label saja. Jadi ketika ini saya rubah, ini labelnya berubah juga. Dan saya perlu kode menu. Nah, kode menu itu karena dia membaca di tabel menu, saya gunakan combo box juga. Nanti ada kuliah jam 1 ya? Iya, Pak. Oh iya. Mungkin saya nambah sedikit ya. Praktikum jam berapa? 12? Jam berapa praktikumnya? Yang jam 1 itu praktikum, Pak. Oh maaf, oh iya ya. Saya nambah sedikit ya. Sebentar. Ini apa ini ya? Oh, nama menu. Ya, nama menunya. Jadi ketika kode menunya ini saya rubah, maka nama menu menyesuaikan dengan di combo box 5 ini. Ini nama menu. Apalagi ya? Nah, nanti nama menu akan masuk ke sini. Kode menu akan baca dari sini. Jumlah. Nah, jumlah dimasukkan manual. Jumlah itu dimasukkan manual. Masukkan manual berarti pakai ini saja. Kemudian total biaya ini, oke, dia akan mengalihkan biaya yang di kode menu ini dikalikan dengan jumlah. Jadi ketika jumlahnya nanti berubah saat 3 gitu, misalkan jumlahnya apa? Saya lupa ya. Misalkan kode menunya M03 namanya sate ayam, jumlahnya 2, maka langsung 8.000 dikalikan 2, 16.000 gitu. Berarti ini jumlah ini total biaya ini otomatis berarti. Total biaya itu otomatis. Total sini aja, total biaya. Oke, kemudian saya butuh tambah data. Tambah ini fungsinya untuk memasukkan data yang ada di sini ke sini. Nah, saya ke logika relasi dulu. Nah, ketika saya klik tabel transaksi, nanti harapannya itu combo box 4 ini langsung terisi oleh kode pelanggan yang ada di tabel pelanggan. Dia akan terisi dengan kode pelanggan yang ada di tabel pelanggan. Nah, jadi saya kliknya itu apa? Jadi
tabel transaksi ini saya klik. Nah, ini apa ini ya? Kok ada banyak ya? Kelompok 4 isi data menu. Oh, ini yang ini ya. Oh, yang nambahkan itu. Jadi kita saya klik tabel transaksi, dia ngisi data ini. Oh, maaf. Itu ini saya hapus aja ini. Kopian kemarin ada kan, nanti belajar pakai file yang kemarin, yang apa, yang lama aja. Ya, tapi ini berkaitan juga nanti. Button 8. Oh, atau saya tulis sini aja impahnya sendiri. Nah, ini yang atasnya tidak usah dihiraukan ini. Mana tadi? Nah, yang atas-atas ini dihiraukan. Saya mulainya sini. Logika relasi. Nah, nanti baca di logika relasi ini ya. Jadi, ketika saya klik tabel transaksi, nanti combo block 4 ini terisi oleh kode-kode yang ada di tabel pelanggan. Berarti ado query-nya ini saya isi tabel pelanggan dulu. Nah, berarti saya pakai sintak untuk menampilkan data itu dulu. Sintak untuk merubah ado query ini biar posisinya itu di tabel pelanggan. Berarti ado query dot untuk menampilkan data bisa ini. Active T2 sama dengan false. Kemudian ado query dot SQL 2 dot clear ado query dot SQL dot add. Nah, select bintang from tabel pelanggan. Ada tanda petiknya. Ado query dot accept. Accept. Ya kan untuk nampil select itu masuk DQL. DQL berarti aktifnya berarti. True. Nah, sekarang berarti ado query ini yang aktif sekarang tabel pelanggan. Karena select bintang from tabel pelanggan kan, berarti ado query ini yang aktif sekarang tabel pelanggan. Nah, kemudian saya baca di bagian kode pelanggannya saya masukkan di combo box 4 ini. Cara membaca kode pelanggan dimasukkan di tabel di combo box 4. Nah, logikanya ini combo box 4-nya ini saya clearkan dulu. Nah, saya bersihkan dulu dari kata-kata yang sebelumnya. Kalau clearkan kan berarti combo box 4 dot clear. Nah, kemudian setelah di-clearkan saya isi. Nah, logikanya seperti ini. Seperti mengisi ini. Nah, yang ini. Nah, ini. Jadi clear, letakkan dulu pointer cursornya itu di atas apa? Di data pertama pada tabel pelanggan. Letakkan cursor pada data pertama pada tabel pelanggan. Kemudian tambahkan combo box 4-nya ini dengan feed values-nya yang bagian kode pelanggan. Oke. Nanti saya sini tadi ya. Nah, atas itu saya biarkan aja nih. Berarti ado query dot first. Nah, ini meletakkan kursor di atas sendiri di data pertama, kemudian for i.2 sama dengan 1 to ado query dot record count. Sejumlah banyak datanya.
do begin sama end. Nah, ini ya tadi ya. Oke. Gimana berarti ini? Oh ya, combo box 4 berarti combo box 4.text .text.item .add. Nah, add-nya apa? Add-nya itu kolom kode pelanggan. Berarti ado query dot apa ya? Ado query dot fit values. Nah, tapi fit values-nya kita isi dengan kode pelanggan. Nah, fit values-nya kode pelanggan ya yang ini ya. Saya jalankan dulu. Saya lihat. Bentar ya. Oh ya, KD strip KD underscore pelanggan. Oke. KD underscore pelanggan sudah benar. Nah, ini kemudian karena dia itu perulangan, maka biar kursornya pindah ke bawah, ado query dot next. Nah, ini sudah berarti terisi sekarang. Combo 4 ini sudah terisi oleh ini kode-kode pelanggan. Nah, selanjutnya kemudian kode menu. Nah, harapannya ketika saya tabel transaksi ini terisi kode pelanggan, yang ini terisi kode menu. Nah, logikanya sama. Sekarang saya pakai logika relasi untuk isi kode menu. Sama, terus select bintang from. Nah, ini saya ganti tabel menu. Aktifnya true, cara membaca. Untuk dimasukkan di combo box 5. Di kode menu kan. Unik ini ya. Combo box 5.clear. Ado query first for i1 to record. Nah, kalau seperti ini kan berarti yang aktif sekarang di ado query-nya itu tabel menu. Kalau seperti ini. First, to record count combo box 5 item data ado query fit value. Yang fit values-nya kode menu. Oke, sudah. Di sini. Jalankan. Tabel transaksi. Nah, ini ternyata ada ini kode pelanggannya. Kode menunya ada ini, ya kan? Nah, sudah terisi. Nah, logika selanjutnya, ketika saya milih kode pelanggannya P02, nah nama pelanggannya ini akan berubah. Nah, ketika saya klik P02, nama pelanggannya akan berubah sesuai dengan apa? Sesuai dengan kode P02 ini. Nah, maaf, saya coba tanya ke Aldani. Saya ngetikkan sintaksnya nanti ketika P02 ini berubah, saya ngetikkan sintaksnya itu di tabel transaksi atau di combo box 4 ini, Aldani. Gimana, Aldani? Gimana Pak maksudnya Pak? Nah, ketika keinginan saya, ketika kode pelanggan ini saya berubah jadi P03, nanti nama pelanggannya akan berubah sesuai dengan P03 ini. Sesuai dengan kode P03 ini. Nah, saya ngetikkan sintaksnya itu di combo box 4 ini atau di tabel transaksi. Ketikkan sintaksnya di mana kira-kira? Di tabel transaksi Kak Pak. Masih kurang tepat. Kan saya ingin berubah itu ketika ini berubah seperti ini. Tapi sebenarnya bisa juga yang ngetik di tabel transaksi. Kalau tabel transaksi
Enggak, di combo box 4. Nah, jadi ketika saya rubah ini, nanti namanya ini ikutan berubah gitu. Jadi ketika P01, namanya ikutan berubah P01. Jadi di combo box 4. Nah, seperti itu. Makasih Aldani. Oke, P04. Ya, Pak. P04 ini ya. Jadi ketika ini saya rubah, nanti nama pelanggan ikut berubah sesuai dengan kodenya. Nah, ini berarti event-nya itu on change. Nah, jadi ketika ini berubah on change, nah, berarti saya harus bisa membaca ini. Pertama saya aktifkan dulu Saya aktifkan dulu saya isi Ado Query, saya aktifkan dulu tabel pelanggan di Ado Query-nya ini. Cara mengaktifkannya gimana? Yang tadi itu. Yang ini. Saya hapus. Nah, logika menampilkan data pelanggan. Tabel pelanggan. Nah, select bintang from tabel pelanggan. Oh ya, ya betul ini. Nah, ini sudah aktif sekarang. Nah, baru ada logika pembandingan. For mencari data yang sama kode pelanggan. Nah, mencari datanya itu berarti for. Pertama kita letakkan dulu kursornya itu di atas dulu. Ado query dot first. Kemudian for i.2 sama dengan 1. To record count do. Oke, to Ado query dot record count do. Ya, terus if saya ketemu dulu ini. Ketemu, kita misalkan ketemu itu false dulu. Nah, if itu enggak usah ketemu-ketemuan, enggak usah. Jadi kalau enggak ketemu itu langsung data ada temukan gitu. If uppercase dari combo, jika uppercase combo box 4 ini ke teks sama dengan uppercase Ado query dot fit values yang ada di kode pelanggan dan begin saya pakai ini aja, ketemuan aja, ketemu itu sama dengan true. Jika ini sama dengan combo ini 4 ini sama dengan yang ada di Ado Query 1, fit values-nya ini kode pelanggan, maka ketemu T2 sama dengan true. Dan ini berapa ini? Ini dirubah jadi ya, mohon maaf sebentar ya.
Sebentar. Saya ini bingung ini. Gini. Saya live dulu sebentar ya. Saya live dulu sebentar. Mungkin itu. Saya live 10 menit. 10 menit lagi nanti saya masuk lagi. Atau 15 menit. Seperti itu. Saya live dulu sebentar ya.